pembicaraan tentang sholat. Nah, pembicaraan tentang sholat memang itu wajib harus kita bicarakan. Persoalan-persoalannya itu terkait seperti ini. Ada pertanyaan, apakah sholat posisi dalam Islam wajib atau tidak wajib? Itu persoalan yang muncul. Kalau dijawabnya wajib, kenapa banyak orang yang meninggalkan sholat? Ya, nah, ini bisa jadi itu sebagai oknum. Hanya posisi di sini yang jelas bahwa sholat merupakan satu kewajiban yang mutlak. Disinilah perlu kita diskusi tentang sholat, tapi bukan untuk membedah terkait fikihnya. Sudah selesai, fikih tentang sholat sudah selesai. Tinggal memilih mana yang dianggap cocok, pas, silahkan. Tidak usah jadi pembicaraan yang panjang lebar terkait dengan fikih. Di sini kita coba untuk mengkaji sholat, bagaimana supaya bisa tenang, bisa khusyuk ketika melakukan sholat itu. Surat Al-Baqarah selalulah kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Hafidu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidu, peliharalah, jagalah. Ala sholawat, semua sholat. Nah, di sini menarik. Perintah Allah, hafidu, jagalah, peliharalah. Nah, kalimat hafidu itu kalau dilihat dari secara ilmu tata bahasa, itu termasuk fi'il amar, berarti ada perintah. Wahaji punya atasannya memerintah, pasti akan diperhatikan, akan bersungguh-sungguh dijalankan. Ada perintah dari presiden, apalagi perintah dari gubernur, perintah dari bupati, perintah atasan langsung, pasti kita akan memperhatikan. Ya, tidak mungkin akan berarti mengabaikan. Nah, persoalan di sini, bagaimana orang yang dia mengetahui Allah itu memerintahkan untuk menjaga, memelihara sholat, tapi mengabaikan? Kira-kira akalnya di mana orang itu? Nah, ini yang perlu kita benar-benar tanamkan pemahaman dalam diri kita terkait dengan perintah sholat. Allah yang memerintahkan, hafidu, peliharalah, jagalah ala sholawat, semua sholat. Jadi sekali lagi ini Allah yang memerintahkan. Sementara pimpinan kita ada perintah tugas, kita laksanakan bersungguh-sungguh. Ini Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki. Nah, terukurlah nanti keimanan seseorang. Hafidu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sholat wusta. Di sini kita tidak akan membahas terkait dengan sholat wusta. Hanya selintas terkait dengan sholat wusta. Ada yang berpendapat mengikuti hadis itu sholat asar. Ada lagi yang berpendapat itu sholat pertengahan ketika duhur. Ada lagi sholat subuh. Nah, terkait salah satu kesimpulan dari sholat wusta, sholat dalam keadaan cuacanya tidak bersahabat, kondisi fisiknya capek, jadi dalam keadaan kesulitan. Sholat dalam keadaan apapun, wa qumu lillahi qanitin, tetaplah berdiri untuk sholat dengan qanit, dengan penuh ketaatan. Nah, disinilah kita akan coba bagaimana dalam keadaan apapun kita tetap sholat kita membawa dengan qanit, dengan taat, dengan penuh ketaatan. Nah, itu bagian dari khusyuk. Ayat yang akan kita ambil supaya ketika kita sholat ada qanit, ada ketaatan, ada khusyuk. Nah, dalam surat Asy-Syu'ara dari ayat yang ke-217. Nah, ini pelajaran luar biasa. Kalau kita hafal, kita paham, insya Allah ini jadi bahan, jadi bekal ketika kita sholat akan ada perbedaan, akan terasa qanitnya, itu ketaatannya, khusyuknya akan terasa. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kepada Allah Al-Aziz Ar-Rahim. Nah, di sini Allah perintahkan supaya bertawakal kepada Al-Aziz Ar-Rahim. Ada dua Asmaul Husna, yaitu Al-Aziz dan Ar-Rahim.